orang puasa doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Bapak Ibu, apa doanya? Ayatus Siyam adalah merupakan rangkaian ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah puasa. Memang Allah khususkan untuk ayatus Siyam. Ayat-ayatnya Allah kumpulkan dalam satu surat. Demikian juga ayat-ayatnya berurutan, yaitu surat Al-Baqarah 183 sampai dengan 187. Takhsisu syai'in yadullu ala fadlih. Kaidah dalam ilmu IT. Apa Bapak Ibu ilmu IT? Ilmu tafsir. Kaidah dalam ilmu IT bahwa jika Allah mengkhususkan sesuatu, itu menunjukkan keutamaan yang dikhususkan. Sebagaimana kita mengkhususkan Ramadan dengan ibadah, memang ada keutamaan pada ibadah-ibadah tersebut. Kita mengkhususkan orang tua karena memang ada keutamaan pada berbakti kepada orang tua. Kita mengkhususkan misalnya hari Jumat untuk berbagai ibadah karena hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Masya Allah, hari ini hari Jumat merupakan hari kedua kita berpuasa dan sudah kita lalui 2 malam bertarawih. Mudah-mudahan Allah menerima semuanya, membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Takhsisus syai'. Ibadah solat Allah tidak himpun ayat-ayatnya dalam satu surat, tapi dalam berbagai surat, berbagai ayat. Ibadah haji pun sama, tapi khususon untuk ibadah puasa Allah khususkan ayatnya, dihimpun di satu surat, enggak kita temukan di surat yang lain, tapi hanya di Al-Baqarah 183 sampai dengan 187. Maka kita khususkan pada pagi hari ini untuk membahas ayatus Siyam melalui tafsirnya para ulama tafsir. Yang pertama Bapak Ibu so'imin dan so'imat rahimakumullah. Ayat-ayat puasa Allah awali dengan perintah kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Demikian juga akhir dari ayat-ayat puasa kecuali 184 Allah pula menyebutnya dengan ungkapan la'alla. La'alla itu artinya agar, supaya, ada taroji pengharapan, ada adhiman jaminan. Ada pula menjadi al-ghayah, tujuan-tujuan kita berpuasa. 183 la'allakum tattaqun, agar kalian, supaya kalian. Tujuannya dari as-siyam ini adalah supaya kita memenuhi apa yang Allah harapkan, yaitu menjadi pribadi yang bertakwa. Kalau kita baca terjemah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, sebetulnya ada makna yang khusus, namanya juga ayat-ayat khusus. La'allakum tattaqun, kalau kita maknai dengan makna yang lebih luas, sebetulnya bukan sekedar untuk kalian bertakwa, tapi agar kalian lebih bertakwa. Kan kita sudah bertakwa. Salat itu ciri orang bertakwa. Kan sholatnya bukan Ramadan saja, sebelum Ramadan pun sudah sholat. Kan puasanya tidak Ramadan saja, sebelum Ramadan ada puasa. Kan infak sodakonya tidak Ramadan saja, sebelum Ramadan dan setelah Ramadan pun ada infak sodakoh. Kan juga sholat malamnya tidak Ramadan saja, betul? Apalagi yang di sini, insya Allah sholat malamnya setiap malam. Karena kalau siang bukan sholat malam namanya. Kan kita menjalankan ibadahnya tidak hanya Ramadan. Makanya la'allakum tattaqun, supaya kalian lebih bertakwa. Apalagi Allah awali ya ayyuhalladzina amanu. Tingkatan paling tinggi setelah al-iman adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang paling. Maka ada ayat Al-Quran,
yang dirujuk kepada sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu dengan ayat wasayujannabuhal atqa. Al-atqa ismu tafdil, yang paling. Siapakah yang paling bertakwa? Sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Itulah mayoritas pendapatnya para ulama IT, ulama ilmu tafsir. Kenapa demikian? Jangan ditanya. Semua kebaikan, semua amal soleh pernah dijalankan oleh Abu Bakar. Enggak pernah satupun amal soleh yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat mulia ini. Maka al-atqa, yang paling, al-afdol, yang paling utama. Disitulah rahasianya. Kenapa akhir ayatnya la'allakum tattaqun, agar kalian lebih. La'allakum tashkurun 185, agar kalian lebih bersyukur. Karena kita sudah bersyukur. Kan tiap hari kita mengucapkan alhamdulillah. Tiap hari kita berusaha ibadah, beramal soleh, bekerja dengan sebaik-baiknya. Maka la'allakum tashkurun, agar lebih bersyukur lagi. Karena apa? Di Ramadan memang kita jauh meningkat, maka kita amat sangat lebih bersyukur. Sebagaimana baginda Nabi ketika Aisyah bertanya, melihat suaminya ibadahnya maksimal, bahkan diriwayatkan sampai kaki-kaki baginda itu bahasa kitanya bengkak, tapi bahasa dahulunya saya tidak tahu. Cuman sudah dibiasakan kita menyebut bengkak. Mudah-mudahan enggak bengkak betulan ya. Tapi yang jelas kaki-kaki beliau sampai kepenatan karena bangun yang cukup panjang. Maka kemudian ketika Aisyah bertanya, kenapa engkau sampai demikian? Jawaban Nabi singkat sekali, afala akun abdan syakura. Tidakkah aku menjadi hamba yang paling bersyukur, yang sangat bersyukur? Makanya syakur. Kata para ulama, syakur itu orang yang ketika diberi anugerah oleh Allah, ia semakin taat beribadah, beramal soleh. Sebagaimana Allah bersifat syakur, maha bersyukur. Setiap amal ibadah hambanya sedikit pun Allah balas minimal 10 kali kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihya, minimal itu, maksimalnya. Makanya puasa tidak disebut minimalnya. Semua amal anak Adam untuk siapa? Untuk dirinya. Dan aku balas berapa? 700 kali lipat. Kecuali puasa, kata Allah dalam hadis qudsi, itu untuk aku dan aku membalasnya. Enggak disebut angkanya. Kalau kita bawa proposal ngajuin ke orang, tidak disebut angkanya, itu insya Allah tercover semuanya. Saya ambil semua ya Pak, itu dah, nggak disebut angka. Tapi kalau disebut angka, ya segitulah angkanya. Saya kasih ya Pak 5 juta, itu angkanya. Tapi Pak, saya cover semuanya. Wah, enak banget itu ya. Karena Pak, kalau sudah tercover, itu bawanya pakai koper. Jadi insya Allah aman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat 186-nya la'allahum yarsyudun, agar kalian lebih dibimbing oleh Allah. Malam-malam dibimbing supaya sholat, pagi-pagi dibimbing ngaji, sholat, ibadah, i'tikaf. Kemudian ada hartanya dibimbing untuk berzakat, berinfak, bersedekah dan berwakaf. Apalagi yang kurang? Ketika ada yang ingin melakukan perbuatan buruk, maka kita dibimbing, ini shaim. Maaf Pak, aku puasa. Ntar habis puasa baru kita selesaikan Pak. Berarti dia sedang terbimbing oleh Allah. Wah, lurus sekali. Ini pengalaman. Kalau pulang kerja di Ramadan beda sama pulang kerja selain Ramadan. Pulang kerja Ramadan itu maunya sholat maghrib. Iya, jam 2 saja sudah nanya kapan maghribnya. Padahal nggak akan berubah maghrib itu. Paling kurang-kurang 5 menit, 3 menit kan jeda waktunya. Ya tetap jam 6, jam 10 aja sudah tanya, Pak maghribnya kapan Pak? Tetap maghrib tidak berubah.
tapi minimal terbimbing di kepalanya maghrib, maghrib, maghrib. Bagus kan? Malam-malam juga nanya, udah subuh belum? Subuh nggak berubah, paling berubahnya hanya kisaran berapa menit. Ya sudahlah, jam 4.45, jam 4.50, jam 4.30, cuman menunjukkan memang sedang dibimbing. Coba tidak Ramadan, pulang-pulang itu malam karena dia pengen ngalor dan ngidul dulu. La'allahum yarsyudun, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu shaimin dan shaimat rahimakumullah. Yang kedua, karena kita tadaburnya tadabur ringkas ya. Bukunya sudah saya tulis, tafsir ayat-ayat puasa, yaitu pembahasannya 30 pembahasan, 30 judul. Karena setiap malam dipakai oleh teman-teman untuk kultum. Jadi hanya 2 atau 3 halaman lumayan untuk kultum setiap malam Ramadan 30 hari tamat baca buku tafsir ayat-ayat puasa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua, puasa itu memang Allah peruntukkan kepada orang-orang beriman dengan tafsir Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kalau tadi ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, hadis nabinya man shoma ramadhana imanan plus wahtisaban. Namanya juga tafsir. Kalau tafsir harus lebih jelas. Ayat itu global, maka Nabi menafsirkan lebih jelas. Belum jelas juga ditafsirkan oleh para sahabat, belum jelas juga ditafsirkan oleh para tabi'in dan oleh para ulama. Itulah namanya supaya kita tambah jelas. Maka kita butuh tafsir, kita butuh penjelasan dari para ulama supaya lebih jelas. Kalau lebih jelas mudah diamalkan. Ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Kata para ulama tafsir, nidaul wuddi wal mahabbah, ini panggilan cinta dan kasih sayang. Kita dipanggil dengan panggilan macam-macam, silakan. Tapi Allah manggilnya wahai orang-orang yang beriman. Di rumah ada panggilan khusus, di kantor ada panggilan khusus, panggilan penghormatan kalau di kantor. Di rumah panggilannya panggilan kasih sayang. Nabi memanggil Aisyah dengan panggilan bukan Aisyah tapi ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Wallahu alam, saya tidak tahu apa yang merahnya. Sebagian mengatakan karena wajahnya itu merah. Saya tidak tahu pula kenapa memerah. Tapi itulah panggilan, namanya panggilan al-wud wal mahabbah, cinta dan kasih sayang. Kita manggilnya yang udah buka puasa belum? Belum. Bagus kan? Enggak buka puasa pun tetap kalau dipanggil yang enggak apa-apa. Makanannya apapun kalau dipanggil yang jadi makanan itu nikmat. Kenapa? Nidaul wud wal mahabbah. Tetapi panggilan silakan. Ada panggilan penghormatan, panggilan yang khusus, ada panggilan kasih dan Allah manggilnya kasih sayang. Kenapa? Supaya ringan beribadah. Maka Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan. Karena mungkin kalau di sini nggak ada man shoma ramadhana dietan wahematan, mungkin ya. Saya puasa kenapa? Supaya langsing. Berarti man shoma ramadhana dietan ya. Apalagi supaya lebih hemat Ustaz kalau puasa. Man shoma ramadhana hematan. Apalagi karena Ramadan puasa itu kama kutiba alal ladzina min qablikum, dulu orang berpuasa, kita diringankan. Kita bukan yang pertama puasa. Kata Allah, semua umat berpuasa. Bahkan makhluk pun berpuasa, ular pun berpuasa, semua yang berpuasa. Maka supaya beda puasanya, man shoma ramadhana imanan ditambah ihtisaban. Kalau iman pasti ihtisab, karena ihtisab itu oleh para ulama disebutnya mengharap rahmat, balasan, ridho dan pahala dari Allah. Sedangkan kalau mengharap dari manusia namanya bukan ihtisaban, tapi namanya celamitan, enggak ihtisaban. Maka diingatkan ya ayyuhalladzina amanu, ini panggilan cinta dan kasih sayang.
Dan Nabi juga menjelaskannya ditambah imanan, karena Nabi punya tugas dari Allah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran lebih jelas. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan kepadamu Muhammad Al-Quran ini untuk engkau jelaskan. Namanya menjelaskan harus jelas. Kalau menjelaskan semakin jelimet, namanya bukan menjelaskan tapi menjelimetkan. Nabi bertugas, salah satu tugasnya menjelaskan. Engkau jelaskan wahai Nabi dengan lisan, masih juga enggak paham, jelaskan dengan perbuatan. Maka kadang Nabi tidak menyampaikan, tapi Nabi mempraktekkan. Wah, ini ada kisah menarik. Pada saat akan menuju Mekah untuk ibadah haji, maka kemudian tidak jadi ibadah haji karena memang tidak diperkenankan untuk menunaikan ibadah haji. Terjadilah sulhul Hudaybiyah. Itu sudah nyampe mikot, namanya mikot Hudaybiyah. Ya sudah, Nabi oke, kita pulang lagi. Para sahabat tentu tidak setuju. Dan mereka dulu haji ya karena kiron bawa kambing dari kampung halamannya. Ya mereka dari Madinah ke Mekah masih enak bawa kambingnya. Kalau kita dari Indonesia ke Mekah bawa kambing, pesawat nggak jadi berangkat, melebihi kapasitas. Maka kita pakai tamatu. Nah, kambingnya di sono belinya, bayar dam, ya kan gitu. Kalau dibawa repot. Iya, kalau di jari Jakarta enak. Dari kampung dibawa naik bis, naik pesawat, sampai sana pun mungkin kambingnya sudah kedinginan atau kepanasan, nggak jadi dipotong. Sudah bawa semuanya. Maka kata Nabi, karena kita sudah bawa dan tuntunannya kita harus sembelih kambing ini, karena kita sudah niat tapi kita tidak jadi, maka disembelihlah kambing. Nggak ada yang mau. Sahabat semuanya nggak ada yang mau, kami tidak mau. Ummu Salamah lah mengatakan, wahai suamiku, coba engkau keluar, potong kambingmu di depan semuanya. Nggak usah ngomong apa-apa, diem aja. Nabi keluar, melihat kiri kanan, sahabat melihat Nabi ngapain nih, potong kambingnya. Yang lain potong kadang-kadang juga perlu dicontohkan langsung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah prakteknya Nabi yang menjadi penjelas atas ayat-ayat Al-Quran, yaitu di surat Al-Hajj ayat 196, fa in uhsirtum famaistaysara minal had. Kalau tidak jadi haji karena terhalang oleh uzur, maka tetap apa yang engkau bawa dari hewanmu engkau sembelih. Itulah petunjuk Al-Baqarah 196. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, cepat sekali waktunya. Yang ketiga, untuk menjadi lebih bertakwa membutuhkan waktu yang paling panjang. Karenanya Allah siapkan di ayat 184 yang dijelaskan oleh 185. Di antara metode tafsir itu adalah tafsir ayat dengan ayat. Ayat ini dijelaskan oleh ayat yang lain. Ayat ini dijelaskan oleh hadis Nabi. Ayat ini dijelaskan oleh pendapat sahabat dan oleh para ulama bahasa, para ulama fikih, para ulama beragam ilmu pengetahuan. Maka menjadi lebih jelas. Ayyamam ma'dudat. Terus 185-nya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Berapa lama puasa itu? Kutiba alaikumusiyam ayyamam ma'dudat. Hari-hari yang Allah tentukan. 1 bulan. Dari mana kita tahu 1 bulan? Syahrul Ramadan, yaitu bulan. Bapak Ibu, tidak ada bulan yang Allah sebut langsung di Al-Quran kecuali bulan Ramadan. Syawal nggak ada di Al-Quran. Ramadan disebut. Berarti ayyam ma'dudat itu waktu yang panjang, karena untuk menjadi orang yang lebih takwa, lebih bersyukur, lebih mendapatkan bimbingan, butuh waktu yang lama. Ada sebuah kaidah, wallahu a'lam. Orang itu akan sabar
kalau dia sudah punya pengalaman sabar. Orang akan lebih ikhlas kalau punya pengalaman keikhlasan. Tidak mungkin orang lebih sabar kalau tidak punya pengalaman sabar. Anak-anak, pengalaman sabarnya baru beberapa saja. Makanya mudah sekali anak-anak tidak di bawah sholat taraweh sudah nanya, kok lama banget sholat tarawehnya? Di Masjid Darussalam ini setiap malam 1 juz. Anak-anak, orang tua cuman 1 juz ini, kecil. Karena sudah punya pengalaman, dulu di Masjidil Haram juga segitu, dulu di Masjid Nabawi juga segitu. Beberapa tahun yang lalu juga 1 malam 1, sudah punya pengalaman. Maka kalau yang punya anak kecil, ya, baru menikah punya anak, itu biasanya gimana? Anaknya dititip sama eyangnya. Kenapa? Eyangnya lebih sabar dari ayahnya. Ya, neneknya lebih sabar dari ibunya. Wah, piringnya dipecahin sama anaknya. Neneknya nggak apa-apa, senyum aja. Kenapa? Neneknya tahu dulu anaknya juga kayak gitu, sama saja. Pengalaman dia, saya punya anak begitu. Lah punya cucu ya mirip-mirip dikit lah. Selama itu tidak memecahkan hatinya, tidak merusak, tidak membahayakan, tidak ada masalah. Kalau dimarahi, piring itu tidak bisa utuh lagi, kecuali ada yang bisa membuat kalau dimarahi utuh piring lagi. Semua kita kudu marah kalau anak mecahin piring supaya piringnya utuh. Ternyata piringnya nggak utuh lagi. Malah yang tidak utuh bukan hanya piringnya, hatinya tidak utuh, kepalanya, memorinya tidak utuh. Karena di dalam kepala anak, baru gini aja aku dimarahin. Kalau begitu nanti adikku kayak gitu, aku marahin. Nanti kalau aku jadi orang tua, aku ikut orang tuaku. Dikit saja anakku begitu, aku marahin. Nanti anaknya pun begitu. Itulah namanya yang disebut dengan tabiat atau membangun karakter dan watak anak sejak dini. Maka Nabi Yakub tidak memarahi anak-anaknya yang 10 itu. Bayangkan 10 anaknya hendak mencelakakan anak yang paling disayang yang bernama Yusuf. Ketika mereka datang dan Yakub tahu mereka bohong karena darahnya bukan darah serigala tapi darah kambing. Nabi Yakub itu peternak. Kalau peternak itu tahu bedanya mencium darah kambing sama darah serigala. Tiap hari aku sama kambing, ya, baunya kambing udah tahu. Baunya dari A sampai Z sudah. Anaknya bilang, ini Yusuf dimakan serigala. Ini buktinya bajunya ada. Ini nak bukan darah kambing nak. Ayah tiap hari sama kambing. Kan menggembala kambing. Beda antara kambing ini tahu semua, jenis-jenis kambing tahu. Darah ini darah kambing, bukan darah serigala. Waja'u biqamisihi bidamin kadzib, datang dengan baju isinya lumuran darah. Allah menyebutnya darah palsu karena mereka mengatakan darah serigala tapi sesungguhnya darah kambing. Karena mereka enggak berani juga lawan serigala, mereka cuman beraninya lawan jadi nyari kambing, yang penting kambing disembelih, darahnya ditaruh di bajunya Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi apa kata Nabi Yakub? Bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Kesabaran yang baik itu kesabaranku. Iya nak, oke, nggak ada masalah. Sama sekali Nabi Yakub tidak mengatakan, nak 10 orang kamu keluar dari rumah. Tidak. Beliau katakan sobrun. Kenapa sobrun jamil? Dia sudah punya pengalaman, disabarkan dulu oleh ayahandanya. Sudah punya pengalaman menghadapi putra-putranya. Kata dia, nanti juga mereka akan menjadi lebih baik. Karenanya pada akhirnya mereka semua minta maaf sama Yusuf, minta maaf sama Yakub alaihi wassalam. Subhanallah. Itulah ayyam ma'dudat, butuh waktu 8 tahun barulah
putra-putra yang 10 dari Nabi Yakub barulah menyadari kesalahannya. Berapa lama? 8. Itulah namanya panjang untuk membentuk pribadi bertakwa, la'allakum tattaqun. Maka ayyamam ma'dudat, dan Allah sebutkan ayyamam ma'dudat, tafsirannya adalah syahru Ramadan, bulan Ramadan, yaitu waktunya amat sangat kondusif. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatish syayatin. Silakan cari bulan yang lain, Allah tidak berikan itu. Kalau datang Ramadan, ini hadis sahih muttafaqun alaih. Kalau datang Ramadan, maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan bulan yang lain enggak. Lantas jangan bertanya, ya, kok setan dibelenggu masih dosa dan maksiat? Itu bukan pemahaman saya. Hadisnya begitu. Karenanya maknanya kemungkinan dua, itu aja kemungkinan, kita tidak tahu. Kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, yang pertama itu alamah ala duhuli Ramadan. Ini tanda Ramadan akan datang. Sebagaimana kita bersiap-siap sedia, katakan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Oh, tanda masuk Ramadan. Sebagaimana kita, apa tanda masuk Ramadan? Wah, rumahnya dibersihin. Ah, ini tanda mau datang tamu. Wah, menunya spesial. Hari ini soto, besok rendang. 1 bulan ganti-ganti menunya. Rasanya saja yang ganti. Bahan bakunya alhamdulillah. Yang penting kan rasanya, bukan bahan bakunya ya. Masya Allah. Syahrul Ramadan satu-satunya dan spesial. Al-Baqarah 185 itu turunnya Al-Quran. Kata Allah, saat turunnya Al-Quran yang merupakan malam-malam agung, salah satu malamnya yang disebutkan oleh para ulama adalah persis saat turunnya dahulu Al-Quran dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, langit ke-7. Itu saat itulah Allah siapkan atau Allah turunkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Sejarah, tapi sejarahnya itu sejarah yang selalu tiap Ramadan akan datang Lailatul Qadri. Dulunya saat turun Quran di malam-malam Ramadan, tidak ada yang tahu malam keberapa. Maka saat itu Allah tetapkan bersamaan turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Nanti dari Baitul Izzah kepada Nabi selama 23 tahun. Disitulah Allah berkenan turunkan malam yang nilai semuanya itu lebih baik dari beribadah, beramal soleh sepanjang lebih dari 1000 bulan. Itulah kenapa syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Nah, setelah itu faman kana minkum maridun, kalau sakit, kalau bepergian bagaimana? Kemudian 187 uhillalakum lailatas siyam arrafathu ila nisaikum fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ada bahasan-bahasan fikih. Kata para ulama tafsir, puasa itu sampai fikihnya pun disebutkan di Al-Quran. Padahal bahasan fikih itu kan amal, menjalankan amal, ya, al-amaliyah itu biasanya dilakukan oleh Nabi. Allah menyampaikan prinsip-prinsipnya, sholat wa aqimus sholat, dirikan sholat. Fikihnya Nabi engkau sampaikan, engkau contohkan sholat itu begini, itu begitu biasanya. Tidak rinci di Al-Quran, tapi Bapak Ibu untuk ibadah ini fikihnya lebih rinci. Sakit ada, bepergian ada, bagaimana apa, fidyahnya apa, fidyatun to'amu miskin. Kemudian malam hari ngapain, ada petunjuknya. Puasa itu dari kapan ke kapan, yaitu dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Dulu benang hitam dan benang putih dulu.
Namanya juga Al-Quran itu banyak membahas sejarah umat-umat terdahulu, termasuk sejarah puasa, termasuk bagaimana puasa di awal-awal bersama sahabat Nabi Muhammad SAW. Dari situlah disimpulkan oleh para ulama, ternyata bahasan fikih puasa lebih rinci dari bahasan fikih sholat, fikih zakat, dan fikih haji. Sholat berapa rakaat? Enggak ada di Al-Quran. Waktunya aja enggak ada, kecuali global. Liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Itu global. Tapi fikihnya, menjalankannya, prakteknya ada di hadis-hadis Nabi. Kalau belum juga ada di pendapat sahabat, ada di tabi'in dan para ulama berdasarkan ijtihad. Ya, karena Nabi memang menyampaikan petunjuk, tapi Nabi membuka sampai hari kiamat pintu-pintu ijtihad. Karena kalau nggak ada ijtihad, kita bingung juga mau beribadah. Sangat ketara Bapak Ibu. Pada saat Covid, kalau nggak ada ijtihad para ulama, Masya Allah, kita bingung mau sholat, kita bingung mau iktikaf, kita bingung mau menjalankan ibadah ini di era-era online dan di era-era lain. Di masa Nabi nggak ada online. Sekarang orang bayar zakat, klik sudah nyampe. Wah, itu aja. Ini orang gimana sih bayar zakat pakai klik? Ini nanti akadnya bagaimana? Masya Allah. Teknologi itu adalah memudahkan, membantu, meringankan. Esensinya tetap mengacu kepada pandangan para ulama. Itulah namanya ijtihad terbuka sampai hari kiamat. Karena selalu ada hal-hal yang tidak terjadi di masa Nabi, para sahabat, bahkan di masa Imam Syafi'i, maka membutuhkan ijtihad. Dan itu dikatakan oleh Nabi, kalau ijtihad tidak ada, Nabi sudah melarang sahabatnya. Ini di depan Nabi para sahabat berijtihad. Ada sahabat Mu'ad bin Jabal. Sahabat Mu'ad, sini, aku utus kamu ke negeri Yaman ya. Siap wahai Nabi. Aku ingin mengujimu. Apa yang kamu lakukan di sana? Ya, aku akan menyampaikan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Bagus. Kalau nggak ada, fa illam tajid, bahasa Nabi, kalau tidak ada, ya aku ikut sunnahmu. Wah, bagus kamu ya. Sekarang nggak ada di Quran, nggak ada di hadis. Harusnya kan, ya aku angkat tangan. Apa yang dikatakan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal? Ajtahidu ro'i, aku berijtihad dengan pendapatku. Apakah Nabi kemudian, kamu ini macam-macam, tinggal kirim WhatsApp ke saya, nanti saya jawab? Enggak. Kata Nabi, alhamdulillahilladzi wafaqa rasulillah lima yardo Rasulullah. Alhamdulillah ya Allah, yang sudah memberi taufik kepada utusan-utusannya Allah, yang disukai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, perjalanan panjang para sahabat. Kata Nabi, jangan sholat asar kecuali kalian sampai di Bani Quraidah. Terjadilah dua pendapat sahabat. Yang satu, wah ini udah mau maghrib, sampai di Quraidah kita tidak dapat sholat asar, dan asar maghrib nggak bisa digabung. Nggak bisa digabung. Akhirnya gimana? Ayo kita ijtihad, sholat di jalan. Bukan di tengah jalan ya, di pinggir jalan. Nggak boleh di tengah jalan. Sholatlah mereka. Yang satu enggak. Ini sesuai teks ya, apa yang disampaikan oleh Nabi. Kita sholatnya di Bani Quraidah. Apapun yang terjadi, mereka sampai Bani Quraidah sudah maghrib, sholatlah di situ di asar. Nabi datang. Itulah memang manusia mulia. Dua-duanya dibenerin sama Nabi. Maksudnya bukan dibenerin, salah ya. Dikatakan sodaktum, kalian dua-duanya benar. Aku ingin menguji sejauh mana kalian itu memahami Al-Quran, memahami hadisku. Karena kalian dibekali oleh Allah ilmu dan petunjuk. Maka disitulah tidak ada yang disalahkan oleh Nabi. Harusnya kan ini nih yang benar nih, yaitu sholatnya di waktunya. Enggak, sholatnya harus ikut tempatnya, karena itu tempat yang berbeda. Tapi baru Nabi menyampaikan, tahu nggak kalian maksudku itu apa?
Kok jangan sholat kecuali di Bani Quraidah supaya jalannya cepet-cepet. Nah, itu. Oh gitu, Nabi enggak bilang dari tadi. Jadi supaya sahabat itu cepet-cepet nyampe di lokasi. Dan menurut Nabi diperkirakan kalian nyampe di Bani Quraidah itu masih waktu asar. Kalian masih leha-leha, santai-santai. Ada beberapa yang udah nyampe dan Nabi sudah nyampe duluan. Berarti kan disitulah namanya ada pandangan yang bersifat tekstual, tapi ada pandangan yang bersifat kontekstual. Dan itu dua-duanya dibolehkan oleh baginda Nabi yang amat sangat mulia. Karena kemuliaannya memuliakan para sahabat. Kalau kemudian perbedaannya hanya bersifat non prinsip, maka Nabi memuliakan sahabat-sahabat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fikihnya lebih rinci, fikih sholat, fikih puasa menurut Al-Quran. Karena kalau kita bahas 18415 kan ada yang sakit, bepergian, tidak mampu, ya 3. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Apa yang kurang? Yang membatalkan puasa 187. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Malam hari kalian boleh berhubungan. Berarti yang membatalkan berhubungannya siang hari. Ditambah oleh para ulama dengan sengaja. Karena ada kasus di masa Nabi enggak sengaja. Kemudian fakulu washrobu, makan dan minumlah sampai jelas benang hitam dan benang putih. Berarti yang membatalkan puasa adalah makan di siang hari, minum di siang hari. Itu pun ditambah oleh para ulama karena kita membuka ijtihad, yaitu sengaja. Al-Qur'annya nggak ada kata sengaja. Kenapa sengaja? Ada yang tidak sengaja. Kata Nabi, kalau kalian makan di siang hari puasa tanpa sengaja, fa innama at'amallah wasaqahu, lanjutkan puasamu, itu kalian sedang diberi makan langsung, diberi minum langsung oleh Allah. Saya nyari-nyari nggak pernah dapat itu ya. Ingat terus masanya. Enak nggak ingat itu Pak? Biasanya ibu-ibu nggak ingat, lagi masak nggak ingat kan? Langsung gitu ya. Bukan sekali dua kali, berkali-kali. Wah enak ini, dia lupa lagi puasa. Itu fa'innama at'amahullahu. Tapi jangan nyari-nyari. Kalau nyari-nyari namanya sengaja. Masya Allah, lengkap sekali. Maka ayat-ayat puasa spesial. Karenanya Ramadan bulan spesial. Spesialnya Masya Allah, Allah menyebut Quran turun Lailatul Qadri. Nabi menyebut pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan dibelenggu, menunjukkan kita semuanya insya Allah meningkat la'allakum tattaqun, lebih bertakwa, meningkat la'allakum tashkurun, lebih bersyukur, meningkat la'allahum yarsyudun, lebih mendapatkan bimbingan Allah, akhlaknya lebih terpuji. Apapun yang ia hadapi dengan puasa. Malah ada yang mengisyaratkan mungkin Ramadan itu perlu juga puasa media sosial, puasa medsos. Ya, apalagi remaja-remaja kita sudah gandrung dengan media sosial. Bukan berarti tidak boleh bermedia sosial. Namanya juga puasa. Puasa itu hal-hal yang baik, itulah yang dimediai sosiali. Yang tidak bagus tentu dihindari. Bagaimanapun itu menjadi petunjuk bahwa ibadah puasa dikatakan oleh baginda Nabi yang nanti diterjemahkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya fi Ulumiddin. Nabi mengatakan rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal atash. Banyak orang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dibahaslah oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya. Puasa ada 3 jenis kata beliau. Pertama siyam al-awam, puasanya orang awam, cuma meninggal makan dan minum doang, berarti puasa lahir. Meningkat puasa khawas, puasa khusus, meninggalkan yang membatalkan, meninggalkan yang mengurangi atau merusak pahala puasa. Ada orang sepanjang puasa tidur terus, sah puasanya, tapi pahalanya
beda sama yang puasa tapi tapi tidur tidak membatalkan puasa. Enggak ada di kitab fikih manapun tidur membatalkan. Biasanya orang tua anaknya daripada nanya melulu kapan maghribnya, udah nak tidur aja. Enggak batal puasanya daripada tapi ngomongin orang tidak batal puasanya, tapi bisa berkurang pahalanya. Itu siyamul khawas. Karena kita tidak mau, sebagaimana Nabi tadi mengatakan, ada banyak orang puasa tidak dapat apa-apa dari puasanya, cuman lapar dan dahaga. Kalau lapar dan dahaga sah secara fikih, tapi lapar dan dahaga itu tidak masuk pada tataran nilai, keutamaan atau pahala. Bisa jadi dalam hadis Abu Daud, orang berpuasa, orang sholat, itu sisa dari pahalanya tinggal 1/3, 1/4, 1/8. Maka isyarat dari hadis Nabi dijelaskan oleh Imam Ghazali. Dan yang terakhir, kalau ingin puasa khawasul khawas, ninggalkan yang membatalkan, ninggalkan yang mengurangi, plus menambah ibadah-ibadah sunnah. Ramadan nambah ibadah sunnahnya, ngajinya, baca Qur'annya, infak sodakohnya, terus beramal beribadah, supaya nanti puasanya kategori yang ketiga, yaitu khawasul khawas, bahasa sekarangnya super VVIP. Ya, biasa ya, kelas ekonomi. Itu ekonomi. Naik ke kelas bisnis, paling tinggi kelas eksekutif. Saya punya pengalaman pertama naik kereta, itu kan ada ekonomi, bisnis, eksekutif. Saya pahamnya bisnis itu pasti kaya, kan pebisnis itu kaya. Wah, ini paling tinggi bisnis ini. Ternyata bisnis dulu masih pakai kipas angin. Kalau eksekutif sudah pakai tapi kan kepala saya bisnis. Oh iya, bisnis pasti orang-orang kaya isinya. Ternyata betul, yaitu orang yang sedang dagang, namanya juga paling tinggi ternyata eksekutif. Karena tidak tahu, udah bisnis. Wah, dia nanya, betul Pak bisnis? Bisnis, ini kan bisnis. Ternyata maksudnya adalah kelas nomor 2, kelas paling tinggi namanya mungkin nanti ada lagi super eksekutif, mungkin nanti ada super eksekutif. Nyampainya itu langsung dalam sekejap mata. 186 spesial, tidak bicara puasa tapi malah berada di ayat-ayat puasa. Imam Ibnu Katsir membahas khusus ayat ini karena menurut para ulama ini bicara puasa. 183 kan tadi ada 184, 185, 187, 186 tidak ada kata puasa, tidak bicara puasa, tapi berada di ayat-ayat puasa. Tidak mungkin salah letak ayat, tidak mungkin salah ayat itu susunannya. Kita selalu menyebutnya Shadaqallahul Azim, maha benar Allah yang maha agung. Jadi nggak mungkin salah. Kalau begitu para ulama, apa hikmahnya ya bahas ini tapi yang lain nggak bahas ini? Barulah disebut oleh Imam Ibnu Katsir misalnya, hadhil ayah tushiru ila ad-du'a wa fadlihi fi Ramadan. Ayat ini tidak bahas puasa tapi berada di ayat-ayat puasa. Kalau gitu apa hikmahnya? Mengisyaratkan betapa agungnya doa di bulan Ramadan. Hadis Nabi pun demikian, orang puasa doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Bapak Ibu, apa doanya? Imam Nawawi dalam Syarhul Muhadzab menyebut 4 tawaran doa kita sepanjang Ramadan. Silakan. Pertama, doa akhirat. Rabbana zolamna anfusana Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah Allahumma innaka afu. Untuk akhirat kita, untuk surga kita. Yang kedua, untuk dunia silakan, Allah marzuqna rizqan halalan thayyiba, Allah mashfina, macam-macam. Namanya juga kebaikan Yang ketiga kata beliau, silakan doa kita doa khusus. Masing-masing kita punya kebutuhan khusus yang orang lain mungkin tidak tahu. Karena dia segan memberitahu, oh ternyata dia pengen segera dinikahkan. Ya udah berdoa sama Allah, ya Allah aku ingin doa khusus kepadamu.
Engkau yang maha tahu dan maha segala-galanya. Aku mohon segera datangkan jodohku pagi ini juga setelah majelis ilmu. Amin. Aminnya kenceng banget. Yang keempat, jangan lupa kata Imam Nawawi, ad-du'a lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwa. Hari ini kerja ya Pak? Enggak ya? Enggak ya? Masih libur ya? Saya juga libur ya. Cuma nanti jam 8 saya harus ke kantor untuk menyampaikan kajian juga, kajian Ramadan. Dengan demikian Bapak Ibu, itulah beberapa catatan dari tafsir ayat-ayat puasa. Memang tidak mungkin kita tafsirkan 5 ayat secara rinci karena memang waktunya sangat terbatas. Namun jika berkenan ada bukunya tafsir ayat-ayat puasa, 30 pembahasan, berarti setiap malam satu pembahasan, 30 hari kita memahami ayat-ayat puasa sepanjang bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khair atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada khilaf. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sehatkan lahir batin kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berkahi rezeki kita, orang tua kita, anak-anak kita, dan kita dapat menyelesaikan ibadah Ramadan dengan amal yang baik, dengan ibadah yang agung, dengan akhlak yang terpuji. Allah berkenan menerima semuanya, membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan kalau ada doa khusus setelah ini, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudahi dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih para pengurusnya, para jamaah sekalian. Mohon maaf apabila khilaf. Usikum wa nafsi bitaqallah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.